Ya, baik ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang kembali telah memilih kita menjadi orang istiqomah, terutama orang istiqomah dalam menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu jalan untuk kita menuju satu akhir hidup yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasa beliaulah kita bisa mengenal Islam, ya, bisa mengenal Al-Quran, yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke bab sunatul fitrah ya. Sunah-sunah fitrah. Jadi sunah-sunah fitrah itu apa saja ya? Yang tentunya setiap aturan Allah dan Rasulnya ada manfaatnya ya. Ada ibrah, ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil. Sunatul fitrah, al-fitrah di sini dikatakan hiya sunnatul qadimah wal khalqa mubtadaiyah ya. Jadi fitrah itu adalah sunah terdahulu dan sifat penciptaannya pertama ya. Jadi sunah fitrah itu sunah yang terdahulu yang memang di awal penciptanya sudah termasuk gitu ya, di sifat penciptaannya pertama gitu. Misalnya gini, salah satu sunah fitrah itu kan misalnya memotong kuku itu ya. Jadi kalau kita misalnya kita bayangkan kuku itu tidak dipotong, di sini kan kalau kita lihat dalam hadisnya maksimal 40 hari ya, tidak lebih dari 40 hari. Kita bayangkan kalau lebih dari 40 hari kukunya panjang, mungkin itu bisa mengganggu aktivitas kita gitu kan, misalnya istinja dan sebagainya. Itu kan berarti menyalahi fitrah gitu kan. Jadi itu sifat penciptaan pertama yang terdahulu, yang memang ya seperti itu gitu. Kalau kita melanggar sunnah fitrah itu ya mengganggu gitu kan, mengganggu kenyamanan kita. Atau misalnya lagi dengan sunnatul fitrah memotong bulu kemaluan gitu kan. Nah kalau kita apalagi mohon maaf, ini karena fikih ya, jadi kita tidak bicara jorok tapi kita bicara dalam hal lingkup fikih. Ada orang yang tidak pernah memotong bulu kemaluan, ini bagaimana ini ya, dari segi kesehatan ya itu bertumbuhnya kuman-kuman gitu kan. Nah inilah salah satu hikmah adanya sunah-sunah fitrah yang harus kita ketahui ya. Nah terus di sini juga wal fitrah hiya ma tuhibbu ya. Jadi di sini hiya ma tuhibbu ayyakuna alaihil insanu fi hayatihi ya. Jadi fitrah itu ianya sesuatu yang wajib dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya ya. Jadi tadi kalau tidak dilakukan dalam kehidupannya ya tadi menemukan ketidaknyamanan gitu ya. Nah, bagaimana pendapat para ulama? Di sini ada perbedaan ya. Jadi perbedaan ulama dalam hal apa saja yang dikategorikan sunah-sunah fitrah. Pertama ada yang mengatakan sunah fitrah itu ada 5. Yang kedua sunah fitrah itu ada 10 gitu ya. Kita lihat di yang pendapat pertama ya. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa sunah fitrah ada 5 ya. Kita lihat di sini. Mana tadi? Ya, kita lihat di sini pendapat yang mengatakan bahwa sunnah fitrah itu ada 5, yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, jadi dikatakan di sana, qala Nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah. Jadi 5 perkara berupa fitrah. Ya, jadi dalil mengatakan bahwa beberapa sunnah fitrah itu tergolong menjadi 5. Khamsun minal fitrah, 5 perkara berupa fitrah. Apa saja? Al istihdadu, ya, pertama yaitu memotong bulu kemaluan. Ya, al istihdadu, memotong bulu kemaluan. Jadi ini di bahasanya memotong. Ya, kalau mencukur habis kan biasanya ada timbul gatal gitu ya. Lalu secara medis juga kan bulu itu kan sebagai penyaring juga gitu ya. Nah, kalau cukur habis kan berarti tidak bisa menyaring hal-hal yang tidak bagus ya gitu kan. Kalaupun misalnya cukur habis dia malah menimbulkan efek gatal gitu ya. Jadi di sini bahasanya al istihdadu, ya, memotong bulu kemaluan. Jadi sunahnya dipotong. Kalau ya bukan tidak dikatakan haram kalaupun menyukur ya, tapi disunahkannya dipotong gitu kan. Tapi kalau misalnya kan secara medis mencabut nggak boleh karena itu ada merusak apa gitu kan, kalau dicabut gitu kan. Nah jadi jalan tengah memotong berarti kan tidak mencukur habis. Jadi ke apa namanya? Ya disisakan gitu ya. Mentipiskannya ya. Jadi nggak, kalau motong habis kan gatal timbulnya yang mencukur habis, dan tidak ada yang buat nyaring tadi, nah kan pakai filter tadi kan. Ya, al istihdadu wal khitanu, yang kedua adalah berkhitan. Wa qasus syaribi, dan memotong kumis. Wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul al-dhahir, dan memotong kuku. Nah, itu dalil yang mengatakan bahwa sunnah fitrah itu ada 5. Ini hadis riwayat jamaah. Ya, hadis riwayat jamaah itu artinya berkumpulnya imam-imam hadis ya. Di sini diantaranya adalah Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Nasai. Nah, ini hadisnya disebutkan bahwa ini hadisnya sahih ya. Nah, bagaimana yang mengatakan bahwa 10 sunnah itu, sunnatul fitrah itu 10 ya. Ini di hadis lain mengatakan bahwa sunnah-sunnah fitrah itu ada 10 macam. Ya, ini dalilnya dari hadis dari Aisyah ya. Fa ana Aisyah radhiyallahu an qalat, qala Rasulullah sallam asrun minal fitrah ya. Jadi hadis ini dari Aisyah ya. Kata Rasulullah, asru minal fitrah, ada asru 10 ya. Asru minal fitrah ya, ada 10 fitrah. Ada 10 fitrah, sunatul fitrah. Yang pertama apa? Qasus syaribu, ya, mencukur kumis. Yang kedua, wa'ifaul lihya, yaitu menjaga jenggot. Di sini juga ada wasiwak, siwak. Yang selanjutnya keempat ya. Ketiga. Yang ketiga wa istihsyaq wal istihsyaqul ma, ya. Jadi memasukkan air ke hidung. Ya, memasukkan air ke hidung. Biasanya kalau kita wudu ya, kan kalau pas berkumur-kumur ya, setelah bersiwak itu masukkan air ke hidung. Wastinsyaqul ma. Yang keempat, wa qasul adzafir, memotong kuku. Yang kelima, ghuslul barojim, ya, menyela-nyela jari tangan. Menyela-nyela jari tangan, mencela-cela jari tangan ya. Terus yang ke-7, wanatful ibti. Keenam, maaf. Keenam, wanatful ibti, ya, mencabut bulu ketiak. Terus yang ke-7,
Wa khalqul anah, ya, mencukur bulu kemaluan. Terus selanjutnya wa intiqasul ma, istinja dengan air, ya, kalau istinja dengan air, walaupun istinja ada yang istinja selain air, boleh nggak? Boleh kan, bisa pakai batu ya, kalau sekarang tisu gitu ya, tapi kayaknya gimana gitu ya. Ya, jadi itu hal-hal terkait dengan istinja ya, kalau dengan air namanya istinja gitu. Ya, terus selanjutnya di sini dikatakan bahwa dari Mus'ab bin Syaibah, dia adalah salah satu yang meriwayatkan hadis di atas ya. Jadi kata beliau, saya lupa yang mungkin di sana berkumur-kumur ya. Jadi ada beberapa yang tadi disebutkan. Terus tadi satu lagi apa ya? Beliau katakan aku lupa gitu kan. Ya, mungkin di sana berkumur-kumur. Ya, jadi disebutkan di sini salah satu yang beliau ingat ya adalah berkumur-kumur. Ya, ini dari rawah Muslim, ya, Tirmizi dan Nasai dan juga Ahmad, ini yang beberapa imam yang meriwayatkan. Ya, tadi dikatakan yang 10 kata beliau yaitu dari Mus'ab bin Syaibah. Istinja sudah. Dan menjaga jenggot, memasukkan air ke hidung, bersiwak, memotong kuku, menyela-nyela jari tangan, memotong bulu ketiak, bersiwak di kemaluan, membersihkan diri. Berapa? 10. Iya, bersiwak. Bersiwak termasuk di sana. Bersiwak berempat. Ya, nanti bisa disaling di ini ya. Mencukur kumis. Ya, pertama, saya ulang. Pertama, sunatul fitrah itu asri minal fitrah itu mencukur kumis, ya, menjaga jenggot, siwak, masukkan air ke hidung, memotong kuku, sela-sela jari tangan, mencabut bulu ketiak, terus mencukur bulu kemaluan, terus istinja dengan air, ya. Terus kayak tadi ya, kata beliau itu yang meriwayatkan hadis ini Mus'ab bin Syaibah, salah satu dari yang meriwayatkan hadis, saya lupa yang ke-10-nya mungkin di sana kumur-kumur gitu. Jadi yang ke-10-nya beliau rupa-rupa ingat, tapi kata beliau kayaknya kumur-kumur. Ya, baik ya, kita satu-satu. Jadi kita coba kita menggali di menurut pendapat yang pertama, yaitu sunatul fitrah, khamsun minal fitrah, ya, 5 sunnah fitrah. Apa yang pertama? Yang pertama adalah di sini ya, ini kita lihat di hadis yang ini ya. Khamsun minal fitrah al-istihdadu wa qitan. Pertama adalah berupa memotong bulu kemaluan, berhitan. Nah, kita satu dulu ya. Memotong bulu kemaluan. Jadi memotong bulu kemaluan di sini tadi ya, kalau menurut menurut secara medis ya, tadi kan dilarang mencabut karena tadi bulu kemaluan itu kalau dicabut kan berarti ke akar-akarnya keangkat. Padahal salah satu manfaat bulu-bulu itu adalah sebagai filter atau penyaring gitu. Ya, sebagai penyaring. Nah, ini dalilnya ini. Ya, jadi kata ini kita lihat di mana tadi? Ya, jadi di sini dari hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu ya. Jadi beliau adalah pembantu Rasul.
yang tentunya kalau namanya pembantu Rasul berarti otomatis kesehariannya dia lebih tahu tentang kehidupan Rasulullah dalam sehari-hari gitu ya. Jadi di sini mengatakan bahwa Rasul itu memberikan kesempatan selama 40 hari ya. Jadi sunnahnya itu jangan lebih dari 40 hari gitu. Ya, jadi kesempatan selama 40 hari dan tidak ada alasan untuk memperpanjangnya. Nah, ini menurut hadis Anas radhiyallahu an. Ya, itu pembantu Rasulullah. Apa dalilnya di sini? Waqata lana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qasis syarif wa taklimil al-dhafir wa natqil ibti wa khalqil ana alla yutraka aksaru min arba'ina laila. Jadi kami diberi tempo ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, menggunting bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari ya. Jadi kalau diusahain kalau udah sebulan nih udah cepet-cepet aja gitu. Agar kita mendapatkan keutamaan, mendapat pahala. Masya Allah ya, ngurus diri sendiri aja mendapat pahala gitu kan. Nah, dalam kitab fikih Mar'ah Muslimah itu karangan Ibrahim Muhammad bin Jambal. Jadi wanita diharamkan untuk mengizinkan wanita lain untuk memotong bulu kemaluan. Soalnya kan ada yang suka di paket-paket gitu ya, salon-salon gitu kan. Jadi itu nggak boleh gitu. Ya kalau yang karena di sini dikatakan bahwa salah satu larangan kita buka aurat adalah kepada sesama jenis. Ya, yang boleh melihat aurat kita adalah suami ya. Bahkan kerabat atau anak perempuan sekalipun ketika seorang ibu meninggal itu tetap ya ketika memandikan aurat besarnya itu tidak boleh nampak gitu ya. Jadi kalau mandikan boleh anak perempuannya ya, tapi tetap tertutup ya. Yang boleh melihat aurat besar adalah pasangan gitu. Kecuali kalau darurat Ya. kan biasanya kalau operasi kan harus di nama perawatnya. Ya, kalau darurat memang sesuatu yang dilarang jadi boleh, itu pun tidak berlebihan gitu ya. Ya, jadi ini apa dalilnya? Di sini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yafid aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk. Ya, ini hadis riwayat Ahmad ya dan Abu Daud. Ya, dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jagalah auratmu kecuali kepada istrimu ya dan hamba sahayamu. Kalau sekarang udah nggak ada hamba sahaya ya. Kalau dulu kan ada model hamba sahaya ya. Hamba sahaya itu orang yang tidak punya hak pada dirinya sendiri, jadi jual belikan gitu ya dulu ya, dan mahal. Nilai hamba sahaya itu mahal gitu kan. Salah satu harta benda yaitu salah satunya hamba sahaya itu ya. Jadi itu memotong bulu kemaluan. Jadi kalau sekarang kan zaman sekarang ya ada paket-paket yang sampai ke arah sana gitu ya. Nah itu nggak boleh. Atau luluran gitu kan. Luluran sekujur tubuh kan kadang kita terlalu sama perempuan gitu kan. Tetap nggak boleh. Nah, dipitit misalnya semua kan aurat ya. Iya, sesama muslimah tetap aurat besar itu tidak ini kan tadi ya, illa min zaujatika, kecuali kepada pasanganmu. Kalau dokter kandungan Kenapa? Kalau dokter kandungan bisa tadi kalau darurat ya, kalau kita bicara darurat memang sesuatu yang haram pun bisa dibolehkan kalau posisinya darurat. Kayak misalnya dulu saya itu ngajar les, itu suami istri dokter, jadi silang. Yang ibunya tuh dokter alat kelamin laki-laki, spesial dokter spesial alat kelamin laki-laki. Kalau suaminya justru dokter spesial kandungan gitu. Saya Bu Nisa, kalau mau lahiran kontak ke aku ya. Jadi dulu waktu masih awal-awal sambil kuliah sambil
ngajar les gitu dulu ya, kondisi hamil, saya ngerti hamil ditawarin gitu. Jadi masya Allah gitu ya. Jadi banyak kan memang begitu ya, dokter kandungan itu laki-laki gitu kan. Tapi kalau masih bisa memungkinkan perempuan ya lebih perempuan gitu ya. Tapi kalau udah bicara darurat ya memang. Ya terus yang kedua khitan ya. Tadi yang pertama adalah istihdadu, kedua wal khitan. Ya khitan di sini ini kan tadi hadisnya umum ya, berarti kan laki perempuan, ya kan? Ya di hadis yang awal tadi. Nah sekarang kita lihat apa itu khitan. Ya. Khitan itu ya, kalau laki-laki kan kita bisa langsung tahu khitan laki-laki gitu kan, maksudnya bisa kan kita punya anak laki-laki ya, berarti kita tahu ya memotong bagian ujung gitu kan. Nah karena di situ ada sarang yang memang secara berhubungan dengan fikih toharoh itu memang harus dibuang gitu kan. Nah tapi kalau perempuan bagaimana? Nah jadi khitan ini memotong bagian kulit yang berada di atas faraj ya, atau kemaluan wanita itu kulit pembungkus klitoris ya, jadi nggak sampai melukai. Jadi semacam selaput yang membungkus di klitoris itu, yang bagian yang nongol maaf ya, yang nongol itu ya, yang di ujungnya tidak dilukai tapi dihilangkan selaputnya di sedikit gitu, tidak sampai melukai ya. Nah jadi memotong bagian kulit yang berada di atas faraj atau kemaluan wanita, di mana itu adalah kulit pembungkus klitoris. Jadi tidak sampai melukai kayak yang di. Ya, ini kita akan kaji di sini ya. Nah ini secara peraturan Menteri Kesehatan RI yaitu nomor 1636 garis miring Menkes garis per garis 9 garing 2010 itu tentang sunat perempuan ya. Jadi di sana dijelaskan dalam peraturan itu bahwa khitan perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris. Ini bukan pendapat, ini peraturan Permen Kesehatan ya, peraturan Menteri Kesehatan ya. Jadi nggak melukai, cuman menggores kulit yang menutupi bagian klitoris tadi ya kan ya, tanpa melukai klitoris. Jadi klitorisnya nggak terluka, cuman dibuka kayak selaput yang menutupin aja. Khitan perempuan hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah ini kan jadi ada syarat tertentu, nggak asal-asal gitu kan. Karena dampaknya kalau asal itu bahaya, terutama terkait dengan harmonisnya rumah tangga. Ya, terutama dokter, bidan, perawat yang telah memiliki surat izin praktek. Ya, jadi tetap ketat ya. Yang melakukan khitan pada perempuan diutamakan adalah tenaga kesehatan perempuan. Tuh, jadi itu dari sisi peraturan dari Menteri Kesehatan. Nah di sini ada perbedaan pendapat para ulama ya dalam menyikapi tentang khitan perempuan. Ya pendapat pertama di sini Imam Syafi'i ya, bahwa mazhab Imam Syafi'i itu termasuk yang mewajibkan baik untuk laki-laki ataupun wanita. Sedang Imam Malik ya, mazhab Hanafi, mazhab Hambali yaitu mandub, artinya hanya dianjurkan saja gitu. Terus pendapat yang ketiga, wajib bagi wanita yang klentitnya atau klitorisnya tadi ya menonjol. Nah ini jadi ada yang struktur klitorisnya itu lebih tinggi, lebih menonjol gitu. Dan ini biasanya di sini dijelaskan biasanya wanita-wanita timur ya, di Timur Tengah kayak Mesir misalnya ya. Nah itu ada secara kondisi wilayah itu memang mempengaruhi ya di sana dengan daerah panas itu
ada sedikit mempengaruhi tingkat gairah seksualnya lebih tinggi gitu ya. Nah, makanya dikatakan sebagian ulama mengatakan wajib bagi wanita yang hidup di wilayah timur ini dengan kondisi dia cuacanya panas gitu kan, terus secara struktur itu klitorisnya lebih panjang gitu kan. Nah ini dampak positifnya adalah untuk mengurangi gairah seksual yang tinggi itu. Memang kalau kita lihat orang-orang Arab kan mereka lebih kalau pakai kerudung kadang lebih ditonjolkan ininya ya, karena itu menunjukkan itu tadi gairahnya itu lebih tinggi ya. Karena tadi ya salah satu pengaruhnya adalah di sana ada wilayah yang di situ ada panas gitu kan, itu bisa mempengaruhi tingkat pengaruh seksualnya lebih tinggi. Nah itulah sebagian ulama wanita yang hidup di wilayah seperti itu ya dengan klitoris yang tinggi ya yang menonjol dan itu menimbulkan reaksi gairah seksual yang tinggi, yaitu dengan diwajibkan untuk khitan gitu. Ada pendapat yang keempat, yaitu menjadikan khitan itu kemuliaan ya, jadi tidak mewajibkan dan tidak sampai pada derajat sunnah ya. Karena ia termasuk dalam ajaran Islam ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi ya, yang awal kita tadi ya, dibacakan salah satu sunatul fitrah adalah khitan ya. Jadi itu beberapa pendapat ulama ya terhadap khitan. Nah terus pendapat yang dikuatkan yang mana? Jadi tidak ada dalil sahih yang mewajibkan khitan wanita ya. Jadi dari dalil yang ada tidak ada dalil yang sahihnya ya, dan yang diyakini adalah hukumnya sunnah ya, dengan hadis sunnah tadi ya, yang kita bahas tadi ya, sunatul fitrah ya. Terus kita lihat di sini hadis terkait dengan hadis khitan wanita ya. Walaupun di sini sebagian ulama ya mengatakan bahwa hadis-hadis yang terkait dengan hadis khitan wanita itu lemah gitu ya, tapi tetap kita bacakan di sini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la imra'ataka nataqumu bihadhil muhimah. Jadi ashiya walatun hiki fa innahu asra lil wajhi wa akhdal lil zauji ya. Dikatakan sisakanlah sedikit dan jangan dipotong bagian klitoris semuanya. Kenapa? Fa innahu, karena asra lil wajhi wa akhdhu lil zauji, karena itu bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi suami gitu ya. Jadi kalaupun dipotong, kalaupun dikhitan, kata Rasulullah di sini asmi wala tunhiki. Nah, jadi jangan dipotong, sisakanlah sedikit dan jangan dipotong bagian klitorisnya gitu. Kalaupun mau ngambil karena banyak ada keutamaan gitu kan. Kalaupun mau ngambil mau dikhitan ya tadi tetap diperhatikan jangan dipotong, sisakanlah sedikit, jangan dipotong semuanya. Karena tadi kalau salah dalam proses khitannya bisa menjadikan terganggunya keharmonisan rumah tangga. Nah, ini dari hadis riwayat Al-Khatib ya, dalam tarik ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahih ya. Jadi ini dalilnya. Jadi artinya bahwa ketika kita ambil sunnah itu tetap diperhatikan ya, tidak dipotong semuanya ya, sisakanlah dikit ya, tidak dipotong semua. Nah
ada beberapa pendapat ulama kontemporer. Ulama kontemporer itu ulama kekinian, ya, ulama kekinian dalam menyikapi sunnah fitrah yang terkait dengan khitan. Pertama itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, kata beliau itu hanya anjuran saja, ya. Jadi khitan itu sebatas anjuran saja, menganjurkan, ya. Terus di sini juga dari Profesor Musdah Mulia, ya, beliau adalah penulis buku Ensiklopedia Muslimah, yang beliau mengatakan memotong khitan bagi wanita itu melanggar HAM. Nah, ini kan pendapat-pendapat, ya, kita cukup tahu saja gitu kan. Terus ada dari Profesor Dr. Kiai Haji M. Asrorul Ni'am, ya, Shokih MA, ya. Hukumnya sebagai syiar yang tidak boleh dilarang tapi juga tidak diwajibkan gitu. Jadi jangan dilarang tapi juga jangan diwajibkan gitu. Terus ada pendapat dari ini dari MUI, ya, MUI, fatwa MUI nomor 9A tahun 2008, ya, terkait dengan khitan wanita, bahwa khitan wanita adalah fitrah dan syiar Islam. Jadi bentuknya tuh makrumah, artinya pemuliaan, ya, dan dianggap sebagai ibadah yang dianjurkan. Nah, ini menurut MUI, ya, fatwa MUI. Nah, jadi kita artinya dalam kita melaksanakan sunnah-sunnah fitrah yang dianjurkan, kita tetap mengacu kepada orang-orang yang memang berkompeten gitu kan. MUI ini kan termasuk yang kita rujukan kita kan, atau ulama-ulama yang kita tadi di beberapa ulama kontemporer disampaikan. Nah, ini juga perlu diperhatikan, ya, sesuai dengan fatwa MUI nomor 9A tahun 2008, walaupun dibolehkan tapi tetap ada hal-hal yang diperhatikan. Ya, pertama cukup menghilangkan selaput klitoris tadi, ya, sama ya dengan keputusan Menteri Kesehatan gitu, ya. Terus juga tidak berlebihan. Nah, terus kapan waktu khitan? Nah, jadi waktu khitan ini tentunya sebagaimana kalangan Imam Syafi'i, ya, dalam satu riwayat, ya, bahwasanya wali wajib menghitan anak laki-laki kecil sebelum dewasa, ya, disunahkan hari ke-7 kelahiran. Nah, jadi disunahkannya hari ke-7, ya, hari ke-7, ya, bahkan di situ hari ke-7 ada akikah gitu kan, akikah, terus potong rambut, terus kemudian nama, termasuk khitan gitu kan. Apa dalilnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khotana wa hasaini sab'ati ayam, ya, jadi Nabi Muhammad menghitan cucunya yaitu Hasan dan Husain pada hari ke-7 kelahirannya. Nah, ini kan sunahnya. Ya, kalau misalnya hari ke-7, ya, yang penting nggak sampai ini balik gitu kan. Kalau orang Jawa itu biasanya kelas 2, 3, ya. Kalau SMP ya kebangetan lah, ya, malu lah, ya, gitu. Udah besar malu gitu kan, apalagi udah balik, udah saatnya melaksanakan perintah Allah dalam kondisi itu kan nggak sah juga itu kan, ya. Jadi itu dalilnya. Kesimpulannya khitan wanita, ya, jadi kesimpulan wanita dari uraian pertama ada yang mengatakan beberapa pendapat ulama, ya, secara dari peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kesimpulannya apa di sini? Pertama, tidak ada dalil yang mewajibkan, ya, jadi sifatnya hanya sebagai legalitas. Ya, tadi kan ada beberapa yang kita pelajari dalil itu, jadi tidak ada dalil yang mewajibkan. Kalaupun tadi ada dalil yang kita baca tadi itu sifatnya legalitas. Artinya, kalaupun melaksanakan khitan wanita tetap diperhatikan, ya, hal-hal yang tidak membuatkan mudorot, ya, atau kerusakan. Yang kedua, kesimpulannya tidak ada alat kelamin wanita yang perlu dibuang, ya, untuk kepentingan toharoh, ya, beda dengan laki-laki, ya, yang memang harus dihitan. Kalau tidak dihitan, tidak dibuang, ya, di situ akan dari sisi medis akan timbul penyakit, dari sisi
kesucian toharoh, dia tidak bisa suci karena terkumpul di ujung itu. Nah, kalau perempuan sekalipun itu tidak ada hubungannya, ya, jadi tidak ada yang perlu dibuang untuk kesempurnaan toharoh. Yang ketiga, mungkinnya ada perubahan hukum sesuai dengan perubahan kondisi. Ya tadi kan, kalau wanita-wanita daerah timur karena klitorisnya lebih menonjol dan itu hidup di daerah cuaca yang seperti itu mewajibkan, atau ada sebagian ulama mewajibkan disunah di khitan, karena itu bisa meminimalisir nafsunya yang secara lebih besar gitu. Yang keempat, tidak meninggalkan syiar Islam dan tidak perlu berlebihan melakukannya. Ya, jadi kalaupun tidak berkhitan, ya bukan berarti tidak termasuk meninggalkan syiar Islam, tetapi sekalipun melakukannya tidak boleh berlebihan. Yang kelima, mengandung beberapa manfaat dan hikmah. Ya, salah satunya tadi menstabilkan syahwat. Ya, terutama tadi di wanita-wanita timur itu menstabilkan syahwat. Yang keenam, dilakukan tenaga profesional. Ya, tentunya tidak sembarang. Terus sunatul fitrah yang ketiga. Ya, jadi yang pertama tadi al-istihdad, ya, memotong bulu kemaluan, wal khitan, berkhitan. Yang ketiga adalah waqasus syarib, memotong kumis, ya. Motong kumis, mencabut bulu ketiak dan motong kuku, ya. Di sini kita lanjut mencabut bulu kemaluan tadi udah ya. Semotong kuku. Ya, ini dianjurkan dilakukan di hari Jumat. Nah, ini diutamakan ya. Utamakan. Ya, dilakukan di hari Jumat. Terus yang terakhir adalah siwak. Ya, siwak ini bisa dilakukan sebelum wudhu, ya, atau sebelum sholat, ataupun mau tidur. Nah, ini kalau sekarang ya mungkin sudah hampir ini ya, gantinya ya gosok gigi lah ya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala laula an asyqa ala ummati, kalau tidaklah akan memberatkan umatku, la amrutuhum bisiwak inda kulli wudu'i, tentulah kusuruh mereka menggosok gigi setiap berwudu. Ya, jadi ini kata Rasulullah, kalau nggak memberatkan umatku akan saya suruh ya setiap ketika mau berwudu, ya, setiap menggosok gigi, kusuruh mereka menggosok gigi atau bersiwak ya setiap berwudu. Ini hadis riwayat Malik, ya, Syafi'i, Baihaqi dan Hakim. Nah, jadi ini dalil-dalil terkait dengan siwak. Ya. Juga di hadis lain, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siwaku matharatun lil fami mardatul lirrub, menggosok gigi itu membersihkan mulut dan disenangi oleh Tuhan. Ini hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Tirmidzi. Ini beberapa dianjurkannya sunatul fitrah terkait dengan siwak. Nah, ini ada beberapa ya, ada beberapa disunatkan ketika kita disunatkan siwak. Pertama ketika berwudu tadi, terus ketika hendak sholat, ketika hendak membaca Al-Quran, ketika bangun tidur, dan ketika berbaunya mulut. Nah, ini ada 5 ya, ada 5 kapan ya siwak itu kita laksanakan. Nah, kalau pas puasa, ya orang berpuasa dalam menggosok gigi di waktu sore dan pagi
sama saja hanya dengan yang tidak berpuasa. Ya, jadi di sini katakan bahwa ra'aitu Rasulullah sallam mana uhsi yatasawwaku wa huwa shaim. Saya lihat Rasulullah tidak terhitung kali menggosok gigi sewaktu dia berpuasa. Jadi nggak apa-apa gitu kan. Tapi dalam mazhab Syafi'i ya kalau bicara fikih kan memang ada perbedaan pendapat gitu ya. Ya, jadi kalau di sini dikatakan nih hadisnya riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi ya. Jadi saya lihat Rasulullah SAW tidak terhitung kali menggosok gigi sewaktu ia berpuasa. Berarti tidak tidak ada larangan kita menggosok gigi saat puasa. Ya, jadi itu ada beberapa sunatul fitrah ya yang semoga dengan kita mengetahui beberapa sunatul fitrah itu ya kita bisa praktekkan ya. Kan kalau kita amati kayaknya mudah ya dari beberapa ya, kalau satu yang kita itu kan kayaknya kita udah kelewat kali ya kalau kita ya. Jadi minimal yang bisa kita lakukan ya lakukanlah ya, karena ada pastinya ada nilai kebaikan ya, pahala di sisi Allah ya yang bisa menambah berat amal timbangan amal soleh kita. Ya baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik. Ya, mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan Allah untuk bisa mempraktekkan ilmu atau apa-apa yang kita dapati ya dalam mempelajari al-Islam itu sendiri ya. Jadi tidak sebatas di catatan buku ya, tapi kita praktekkan dan kita paksakan. Karena kita kalau nggak dipaksakan, nggak dilatih ya nggak bisa-bisa ya. Misalnya hari ini dapat ilmu terkait sunatul fitrah ya 5 tadi ya yang kita pelajari, ya itulah ya kita mencoba dipraktekkan. Insya Allah kalau kita sudah mendawamkan, membiasakan diri itu akan berjalan terus ya. Minimal ketika bulan ini saya belum sunatul fitrah yang ini nih, wah, sebelum 40 hari kan maksimal 40 hari ya, kita akan bersegera gitu ya. Insya Allah kalau kita membiasakan diri ya, insya Allah ya itu salah satu amalan soleh yang ringan sebenarnya ya, tapi kalau kita tidak paksakan ya tidak berjalan-jalan. Baik, itu saja, nanti bisa kita lanjut tanya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.